السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah a'azzani Allah wa iyyakum. Puji dan syukur selalu kita haturkan kepada pemilik alam semesta ini, kepada yang telah memberikan rizki kepada kita sejak kita dilahirkan sampai kita kembali kepada Allah. Kita memuji dan bersyukur kepada Zat yang telah memudahkan segala urusan-urusan kita, urusan kita pribadi, urusan keluarga kita, dan urusan kaum muslimin secara umum. Maka jadikanlah rasa syukur senantiasa kita dendangkan melalui lisan-lisan kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang mungkin kita belum mendapatkannya. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang mukhlis di dalam beramal itu tidak mudah, apalagi di zaman medsos, zaman di mana seseorang sangat mudah untuk menampakkan amal ibadah yang telah mereka lakukan. Maka kita bisa lihat ketika seseorang menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, ibadah salat, ibadah puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka dia pun berusaha untuk menampakkan ibadah-ibadah yang telah dia lakukan. Padahal sejatinya amalan yang mulia ini hendaknya senantiasa kita tutupi, kita sembunyikan, karena ada Zat yang maha melihat dari setiap apa-apa yang telah kita lakukan. Maka orang yang demikian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan amal ibadah yang telah dia lakukan ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia hanya mendapatkan atau menginginkan sanjungan-sanjungan dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Dia tidak ingin hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, namun dia ingin agar orang lain juga mengetahui apa yang telah dia lakukan, sehingga dia akan menjadi bahagia, merasa bangga
ketika amal ibadah yang telah dia lakukan diketahui oleh orang lain. Ahibbati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dan sebaliknya, dia akan merasa kecewa, dia akan merasa sakit hatinya ketika amal yang telah dia lakukan tidak ada orang yang mendengarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah sebuah penyakit yang mungkin sekarang menjangkiti hati-hati kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din khunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan di dalam beribadah, di dalam agama yang lurus ini. Ahibbati fiddin, sadarilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah dari hati-hati yang bertakwa kepada Allah, dari hati-hati yang hanya mengharapkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan sanjungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surah Al-Kahfi di ayat yang ke-110, apa kata Allah Azza wa Jalla, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang diwahyukan kepadaku bahwasanya ilah kalian, sesembahan kalian adalah Allah yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihah. Maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia beramal saleh, yaitu amal saleh yang senantiasa disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh yang senantiasa mengikuti petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah Allah perintahkan kepada kita, wa ma ataakumur rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita ambil, dan apa-apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita tinggalkan. Ahibbati fiddin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan kisah ini tentang keikhlasan seorang wanita pezina yang dengan sebab keikhlasan dia Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yutifu biraqiyatin." Ketika seekor anjing berputar-putar di sumur, kada yaqtuluhul atsu, anjing itu hampir saja mati disebabkan karena kehausan. Itra'adhu baghiyun min baghaya Bani Israel. Ternyata ada seorang wanita pezina dari Bani Israel yang melihat tingkah laku atau gerak-gerik dari anjing tersebut. Fanaza'at muqa'aha, lantas dia pun lepas sepatu khufnya untuk mengambil air, dan air itu pun diberikan kepada seekor anjing tersebut. Fasaqathu faghfira laha bihi, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa wanita pezina tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, demikianlah seharusnya saat kita beribadah, apalagi ketika ibadah itu yang memiliki nilai dan pahala yang besar, berusahalah kita untuk menyembunyikannya. Berusahalah kita untuk menjauhkan dari pandangan dan sanjungan orang lain. Ketahuilah ada zat yang maha melihat dari setiap apa-apa yang kita lakukan. Ahibbati fiddin, sungguh orang itu akan merugi kalau hanya dia beribadah yang dia inginkan untuk mendapatkan pujian dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka penyakit ini
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan sejauh-jauhnya, sehingga amal ibadah kita yang sedikit ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi sahabat yang abadi saat kita berada di alam barzah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau memberikan sebuah komentar tentang perilaku yang dilakukan oleh wanita pezinah tersebut. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin, apa kata beliau? Bahwa sinar tauhid yang ada dalam hati wanita tersebut membakar dosa-dosa zina yang pernah dilakukannya, maka Allah pun mengampuninya. Lihatlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang beramal, beribadah karena mengharap wajah Allah, sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasan Allah jauh lebih besar daripada balasan manusia. Kalau Anda memuji manusia, maka Anda tidak mendapatkan pahala. Tetapi kalau Anda memuji Allah Subhanahu wa taala, Anda akan mendapatkan pahalanya. Ahibati fiddin, olehnya ada sebuah kitab atau tulisan dan nasihat yang disampaikan oleh Syekh yang bernama Abdul Muhsin Al-Qasim hafidhahullahu ta'ala an, dalam kitab beliau Khutuwat ila Sa'adah, yaitu langkah-langkah untuk mendapatkan kebahagiaan. Beliau menyebutkan tentang kiat agar amal ibadah kita ini senantiasa dinilai ikhlas, murni semata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyebutkan kiat yang pertama, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia itu berada di antara dua jari dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membolak-balikkan hati manusia sesuai yang Allah kehendaki. Olehnya ada sebuah doa yang diajarkan oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Kata beliau, ya Allah, jadikanlah seluruh amalku bernilai kebaikan, dan jadikanlah amal tersebut benar-benar ikhlas hanya untuk wajahmu, dan jangan jadikan sedikit pun dari amal tersebut untuk siapapun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kiat yang pertama. Kita selalu memohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kiat yang kedua yang disampaikan oleh beliau, yaitu hendaknya kita menyembunyikan dari amal ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai kita mudah memasang dalam status kita, dalam Facebook kita, ataupun dalam medsos yang kita dapatkan, yang kita miliki. Tetapi berupaya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita menyembunyikan sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 7 golongan yang pada hari kiamat akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati fi dhillih. Ada 7 golongan yang kelak Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan berikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu, yaitu seorang laki-laki yang bersedekah dengan sebuah sedekah, maka dia berusaha untuk menyembunyikannya sehingga tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ahibati fiddin,
Bishr bin Haris pernah mengatakan, janganlah engkau beramal hanya agar engkau diingat oleh manusia. Sembunyikanlah amal kebaikan sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekan-kejelekan. Adapun kiat yang ketiga, kata beliau hafizahullahu ta'ala yaitu ketika kita beramal saleh, hendaknya kita melihat kepada orang yang lebih baik dari diri kita. Yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para salafus salih, generasi dahulu yang hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu ikhlasnya mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu lezatnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu mereka menikmati ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Bahkan ada di antara mereka ketika sedang melakukan salat malam, lantas diketahui oleh orang lain, maka dia pun berpura-pura untuk tidur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ahibati fiddin, berbeda dengan zaman kita sekarang. Selalu kita ingin tampil dan tampil, selalu kita ingin diingat dan diingat, selalu kita ingin disanjung dan disanjung. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengobati penyakit-penyakit dalam hati kita dan menjadikan kita sebagai orang yang mukhlis di dalam beribadah kepadanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang bisa sesampaikan beliau mengatakan, hendaknya kita menganggap kecil, menganggap remeh dari amal ibadah yang telah kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin bandingkan amal ibadah, ketaatan kita, ketakwaan kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, salat kita, puasa kita dengan orang-orang dahulu, sungguh perbandingannya antara langit dan bumi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau mereka saja mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, kenapa kita yang melakukan amalan yang kecil menganggap amalan kita sudah luar biasa, sehingga seolah-olah kita adalah orang yang paling bertakwa di desa tersebut, di daerah tersebut. Kita adalah orang yang paling saleh, kita adalah yang kita merasa adalah orang yang paling alim, dan seterusnya. Maka hendaknya yang demikian ini senantiasa kita jauhkan dalam diri kita, karena ini yang akan bisa merusak amal ibadah kita. Merasa kagum terhadap amalan yang telah dia lakukan, merasa bangga dan takjub terhadap kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Maka hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang ada dalam diri kita dari kebaikan-kebaikan yang mampu untuk kita lakukan itu semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mohon kepada Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.